Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Kristus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan bagaimana Kristus kembali lagi, Dia memberikan kita suatu pengharapan bahwa Dia adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah kapten keselamatan kita. Baiklah, kita mau datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan semuanya hanya kepada Dia saja. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Komandan Bala Tentara Surgawi. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada dua yang harus diperingatkan kepada kita yang telah dipercayakan pekerjaan ini. Ya, bagaimanapun caranya kita harus menjalankan kebenaran. Kita harus berdiri sebagai seorang pelayan setia yang rela berkorban dalam pelayanan Tuhan. Bersedia menanggung beban, bahkan kehilangan nyawa itu sendiri jika diperlukan. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita perlu memahami pekerjaan kita dan melakukannya dengan setia. Setiap orang yang akhirnya dimahkotai sebagai pemenang akan melalui usaha yang agung dan penuh tekad untuk melayani Tuhan. Berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus, memasuki perang salib melawan iblis dengan mengangkat panji salib Kristus yang berlumuran darah. Ini adalah kewajiban setiap orang Kristen. Jadi kepada kita yang telah dipercayakan pekerjaan oleh Kristus, bagaimanapun caranya kita harus menjalankan kebenaran. Kita harus berdiri sebagai seorang pelayan setia yang rela berkorban dalam pelayanan Tuhan, bersedia menanggung beban, bahkan kehilangan nyawa itu sendiri. Sama seperti Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Bagaimana Dia rela berkorban bagi masing-masing kita. Apapun yang Dia lakukan hanya untuk kita, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan semua umat manusia. Dikatakan, apakah kita bersedia menanggung beban, bahkan kehilangan nyawa kita sendiri? Jika diperlukan. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita harus memahami pekerjaan kita dan melakukannya dengan setia. Setiap orang yang akhirnya dimahkotai sebagai pemenang akan melalui usaha yang agung dan penuh tekad untuk melayani Tuhan. Berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus, memasuki perang salib melawan iblis. Karena si jahat itu, dia sangat-sangat cerdik. Dia mencari cara untuk terus dapat mempengaruhi kehidupan umat manusia, supaya mereka tidak mengalihkan pikiran mereka kepada Kristus, supaya mereka tidak fokus. Baiklah, kita dapat mengangkat panji salib Kristus yang berlumuran darah itu. Ini adalah kewajiban setiap orang Kristen. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita terus memandang hanya kepada Kristus, mengangkat tinggi akan panji keselamatan itu yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Walaupun kita melihat orang-orang di luar sana bahwa mereka mempunyai kehidupan yang nyaman dengan apa yang mereka miliki, tapi biarlah kita tidak terpengaruh oleh semuanya itu. Biarlah kita terus maju di dalam kebenaran Kristus. Karena apa yang kita lakukan inilah kebenaran. Baiklah, kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau terus meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar berdiri untuk Kristus. Benar-benar mau dipakai untuk pelayanannya. Dikatakan ada dunia yang harus diperingatkan kepada kita telah dipercayakan pekerjaan ini. Bagaimanapun caranya kita harus menjalankan kebenaran. Bukan kita, tetapi Tuhanlah yang ada di depan kita. Dan Dialah yang akan bekerja bersama-sama dengan kita, menjalankan akan misinya.
Dikatakan setiap orang yang akhirnya dimahkotai sebagai pemenang akan melalui usaha yang agung dan penuh tekad untuk melayani Tuhan, berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus. Ya, jadi kita akan diberikan atau kita akan dikenakan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi oleh karena kehebatan Tuhan sendiri. Pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan diri, penyangkalan diri, serta salib terpampang di sepanjang jalan kehidupan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mereka yang memiliki harta dunia ini wajib bekerja keras dan berkorban. Patutkah mereka yang mencari pahala abadi berpikir bahwa mereka tidak perlu berkorban? Ya, jadi pekerjaan yang Kristus berikan kepada kita ini membutuhkan pengorbanan diri. Apakah kita sudah siap dengan semuanya ini? Dibutuhkan juga penyangkalan diri serta salib terpampang di sepanjang jalan kehidupan. Ya, kehidupan kita tidak akan nyaman terus. Ya, karena terpampang bagaimana penderitaan Kristus pada saat dia menuju penyalipan itu. Banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Itulah yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap saat ini? Apakah kita mau bekerja sama dengan Kristus untuk terus memajukan akan pekerjaannya? Ya, akan banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi di ujung jalan sana, kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Disitulah bagaimana iman kita akan terus bertumbuh hari demi hari. Khotbah yang paling sulit untuk dikhotbahkan dan paling sulit untuk dilakukan adalah penyangkalan diri. Jadi sudah dikatakan memang ini sangat sulit untuk kita lakukan, penyangkalan diri di dalam kehidupan kita. Sehingga jarang orang-orang atau pemimpin-pemimpin kita mengkhotbahkan hal tentang penyangkalan diri. Orang berdosa yang serakah, yang mementingkan diri sendiri, menutup pintu bagi kebaikan yang dapat dilakukan. Tetapi tidak dilakukan karena uang yang diinvestasikan untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk mempertahankan perkenanan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan juru selamat. Namun pada saat yang sama mengabaikan kepentingan sesamanya yang belum memiliki kehidupan di dalam Kristus, yang binasa dalam dosa-dosa mereka. Ya, Kristus telah meninggalkan bagi kita teladan pengorbanan diri yang luar biasa. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, ya, tetapi menggunakan hidupnya untuk melayani orang lain. Dia telah berkorban dalam cara di mana itu tidak dapat dilakukan oleh para pengikutnya. Sebab tidak ada dari antara mereka yang pernah menduduki posisi seperti yang dia duduki sebelum dia datang ke bumi ini. Dia adalah komandan bala tentara surgawi. Tetapi dia datang ke dunia untuk menderita bagi orang-orang berdosa. Dia kaya namun menjadi miskin demi kita, agar melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya karena kasih kepada kita. Dia mengesampingkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, jadi inilah bagaimana kita kembali lagi diingatkan. Khotbah yang paling sulit untuk dikhotbahkan adalah mengenai penyangkalan diri. Ya, orang berdosa yang serakah, yang mementingkan diri sendiri, menutup pintu bagi kebaikan yang dapat dilakukan. Ya, tapi tidak dilakukan karena uang yang diinvestasikan untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk mempertahankan perkenanan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan juru selamat. Ya, jadi jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang serakah, yang hanya mementingkan diri sendiri. Yaitu akan menutup ya pintu kebaikan bagi kita yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dikatakan Kristus telah meninggalkan bagi kita teladan pengorbanan diri yang luar biasa. Ya, bagaimana dia sudah memberikan kita teladan yang begitu sempurna di dalam kehidupannya pada saat dia berada di dunia. Ya, sehingga pada saat dia menjalani misinya, dia menjalani itu dengan penuh kekuasaan. Dia tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh-pengaruh. Dia tetap berdiri teguh di dalam prinsipnya untuk menyelesaikan akan misinya di atas dunia ini. Ya, walaupun dia merasakan kesakitan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan. Dia merasakan bagaimana begitu kerasnya kehidupan di atas dunia ini. Dengan begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang datang terhadapnya. Tapi dia tetap bersandar hanya kepada Bapaknya. Orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, yang betul-betul mendalami firman Tuhan itu, mereka pun akhirnya
terombang-ambing oleh berbagai pengaruh mereka sendiri yang mereka bawa di dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka menolak akan Kristus, mereka menolak akan juru selamat itu, oleh karena mereka dibutakan oleh berbagai-bagai kepentingan mereka sendiri. Ya, sehingga mereka tidak sadar bahwa yang mereka salibkan adalah juru selamat itu. Yang mereka salibkan adalah Kristus yang menjadi penyelamat dunia. Ya, semuanya akan terjadi seperti itu. Tetapi kembali lagi, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Ya, karena Dia memberikan kita kuasa untuk memilih. Dari awal penciptaan dunia ini pun, ya kita harus kembali lagi untuk dapat menyelidiki hati kita. Apakah kita betul-betul mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, karena si jahat itu menjadikan bukan hitam dan putih. Dia menjadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Ya, jadi hanya sedikit saja perbedaannya. Ya, kalau kita tidak menyadari itu, maka kita akan terbawa oleh arus kebinasaan itu. Pada saatnya kita pun menyesal dan tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan Dia telah berkorban dalam cara di mana itu tidak dapat dilakukan oleh para pengikutnya. Sebab tidak ada dari antara mereka yang pernah menduduki posisi seperti yang Dia duduki sebelum Dia datang ke dunia ini. Dia adalah komandan bala tentara surgawi, tetapi Dia datang ke dunia untuk menderita bagi orang-orang berdosa. Ya, Dia kaya namun menjadi miskin demi kita, agar melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Karena kasih kepada kita, Dia mengesampingkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Renungkan lebih dalam. Siapakah, baik di rumah, di gereja, ataupun di lingkungan masyarakat, yang membutuhkan pelayanan saya yang tidak mementingkan diri hari ini? Ya, jadi kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah hari ini saya boleh menjadi seorang pelayan, melayani satu dengan yang lain. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani satu dengan yang lain. Kita harus tahu ini, kita harus memahami ini di dalam kehidupan kita. Ya, karena Dialah komandan bala tentara surgawi. Dia akan menuntun kita ke jalan kebenarannya. Ya, walaupun itu sukar, tapi disitulah kita akan diasah. Kita akan terus dibangun iman kita untuk terus mempunyai iman yang teguh, yang tidak dapat diombang-ambing oleh berbagai pengaruh-pengaruh duniawi. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Nasihat yang begitu luar biasa. Biarlah ini dapat kembali menguatkan akan iman kita kepada Kristus. Kembali lagi memberikan kita semangat yang baru untuk terus mau datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.